Ibu Sari, tadi kesini sendirian? Iya mbak, saya sendiri naik mobil. Macet ya Bu? Wah banget mbak. Mungkin jam segini orang-orang pada pulang kerja kali ya Bu? Iya kali ya mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Holis, ahli gizi di rumah sakit ini. Nah, di sini kita akan melaksanakan konseling gizi selama kurang lebih 20 menit. Dalam konseling ini, saya harap kita dapat bekerja sama untuk bisa memecahkan masalah Ibu. Nah, di sini saya akan membantu Ibu untuk mengasih tahu, memberi informasi tentang pola hidup sehat dan strategi apa yang akan dilakukan. Tapi saya kembalikan lagi ke Ibu karena Ibu yang tahu apa yang terbaik untuk Ibu. Nah, bagaimana Bu? Baik mbak, nanti akan saya coba. Boleh saya tahu masalah kesehatan apa yang sedang Ibu alami sekarang? Jadi gini mbak, saya pekerja kantoran, saya tinggal sendiri di sini. Selama di kantor saya makan makanan asin dan gorengan. Seperti itu ya Bu, memang biasanya makannya. Iya mbak, selama di kantor saya makan snack-snack asin dan gorengan. Terus kalau di apartemen saya makan makanan cepat saji. Oh begitu. Kalau gorengan sayurnya? Saya nggak pernah makan sayur dari buah mbak, bahkan nggak pernah mengonsumsinya. Baik. Lalu? Jadi gini mbak, saat saya remaja saya memiliki penyakit ya mahaput dan kebiasaan merokok hingga kuliah. Beberapa bulan yang lalu saya merasakan sakit pada perut saya dan memutuskan ke dokter dan divonis kanker lambung stadium 2. Di situ saya merasa kaget. Tidak apa-apa Bu, insya Allah Ibu bisa sembuh kok. Ini mbak, saya di sini sendiri malah terkena kanker. Padahal kanker punya risiko kematiannya tinggi. Jadi kan hidup dan mati itu urusan Tuhan Bu. Kita sebagai hambanya hanya bisa berdoa dan berusaha saja. Iya mbak, saat saya divonis mengidap kanker, saya sedih. Di situ saya yakin saya pasti sembuh. Iya Bu, insya Allah Ibu bisa sembuh kok. Iya mbak, amin. Jadi ini ada hasil antropometri Ibu yang tadi sudah diukur sebelum datang ke ruang konseling ini. Iya mbak. Boleh saya ulang kembali untuk memastikan datanya? Boleh mbak, silahkan. Baik, jadi Ibu Sari usia 30 tahun, beratnya 46,7 kilo, terus tinggi badannya 158 cm, dan tila atau lingkar lengan atasnya 25 cm. Apakah betul Bu? Betul mbak. Jadi berdasarkan berat badan dan tinggi badan Ibu, IMT Ibu ini tergolong normal. Nah, sebelum ke sini saya akan menanyakan konsumsi makan Ibu kemarin. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bentar ya mbak, saya ingat dulu. Saya akan ingat-ingat dulu. Iya Bu, saya juga izin untuk menulis ya Bu. Iya mbak. Jadi gini mbak, kemarin saya sarapan pakai bubur, sop ayam asparagus sama teh manis. Itu kira-kira jam berapa ya Bu? Sekitar jam 8-an mbak. Setelah itu Bu? Jam 10 saya makan putih maizena. Oh, berarti itu selingan paginya ya Bu? Iya mbak. Terus makan siangnya? Makan siang saya makan bubur nasi, sayur bayam, sambal bacem sama jus pepaya. Itu kira-kira jam berapa ya Bu? Sekitar jam 1. Mungkin abis itu ngapain lagi? Sekitar jam 4 saya makan lagi mbak. Makannya makan apa Bu? Makan camilan. Camilan, snack, Ya, Ngemil ya, Bu? Ya. Begitu. Terus untuk makan malamnya? Sekitar jam 8 malam saya makan bubur, sop ayam, pepes tahu dan jus pisang. Abis itu Bu ada konsumsi makan lagi nggak sebelum tidur? Kayaknya nggak ada mbak. Setelah itu saya melanjutkan kerjaan kantor dan jam 10 tidur. Baik, kalau untuk porsinya Bu apakah ingat? Saya lupa mbak, saya tutup dulu ya mbak. Mungkin Bu ini bisa membantu Bu. Nah kalau sarapan saya makan buburnya segini, sop ayamnya 1 mangkok dan es teh manisnya segini. Baik, lalu Putih maizenanya 1 cup ukuran sedang. Bubur nasinya segini,
sayur bayam beningnya 1 mangkok, tempe bacemnya ukuran segini, sama jus pepayanya segini. Sorenya saya ngemil snack rice dan 11 teh manis. Lalu untuk makan malamnya, Makan malamnya saya makan bubur nasi porsi segini, kemudian soto ayam 1 mangkok, pepes tahunya sepotong, sama jus pisangnya 1 gelas. berarti sekarang sudah mulai mengkonsumsi buah dan sayur ya Bu? Iya Mbak, jadi setelah saya divonis dan menjalani kemo, saya sudah meninggalkan gorengan dan makan makanan asin. Dan saya sudah mencoba makan sayur dan buah. Kalau buah biasanya saya jus. Baik, berarti sudah ada perubahan ya Bu di pola makannya, sudah meninggalkan gorengan, terus sudah mengkonsumsi buah dan sayur, tapi makanan cemilannya masih. Nah, untuk kedepannya mungkin cemilannya bisa dikurangi lagi ya Bu. Iya Mbak, Apakah cukup Bu atau masih ada keluhan yang lain lagi? nggak ada sih Mbak. Tapi selama saya kemo, saya merasa kurang nafsu makan dan merasakan mual dan muntah. Jadi berat badan saya turun. Oh seperti itu. Mungkin ada keluhan lagi atau cukup Bu? Cukup Mbak. Baik kalau begitu. Saya izinkan saya untuk menghitung total kalori yang Ibu konsumsi kemarin. Nah ini ada leaflet, silakan dibaca. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya Bu. Oh iya Mbak, saya akan baca-baca ini dulu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang leaflet ini ya, tentang kanker dan malnutrisi. Nah, untuk kanker sendiri merupakan satu kelompok besar penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal yang kemudian dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan atau menyebar ke organ lain. Nah, untuk penyebab sel normal menjadi kanker sendiri ada beberapa. Yang pertama, ada sel bertumbuh dalam jumlah yang berlebihan, sel berkembang tidak normal, dan sel bersifat invasif. Selanjutnya, untuk malnutrisi sendiri adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup atau ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatannya. Nah, ini terjadi deplesi cadangan nutrien pada jaringan tubuh dan selanjutnya kadar dalam darah akan menurun. Hal ini akan mengakibatkan tidak cukupnya nutrien. Baik, untuk selanjutnya ini ada tujuan diet kanker dan malnutrisi. Yang pertama, mencegah penurunan berat badan, mencapai dan memelihara berat badan normal, mengganti zat gizi yang hilang karena efek pengobatan, memenuhi kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, mencegah infeksi dan komplikasi lebih lanjut, memenuhi kebutuhan mikronutrien, dan menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Dietnya sendiri ada tinggi protein, tinggi kalori, lemaknya 30-50%. Terapi diet disesuaikan dengan kondisi pasien dan penyakit penyertanya, memenuhi leusin, metionin, dan glutamin pasca operasi atau radiasi. Untuk makanan yang dianjurkan, karbohidrat itu padi, umbi. Untuk lemak, minyak, kacang-kacangan, dan ikan. Proteinnya telur, daging, ikan, tahu, tempe, ikan, dan buah dan sayur. Selanjutnya, untuk menu diet yang dianjurkan itu, untuk pagi ada bubur nasi 1 mangkok kecil, sayur asem 1 mangkok sedang, ikan pepes 1 potong, teh manis 1 gelas. Untuk selingannya ada jus alpukat 1 gelas, biskuit 3 keping. Untuk makan siangnya ada bubur nasi 1 mangkok kecil, sop ayam 1 mangkok sedang, tempe bacem 1 potong, dan air putih 1 gelas. Untuk selingan sorenya ada salad buah atau buah potong 1 mangkok dan air putih 1 gelas. Untuk makan malamnya sendiri ada nasi tim ayam 1 potong kecil, telur ayam rebus 1 butir, dan jus mangga 1 gelas. Susu segar 1 gelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada Mbak. Baik, kalau seperti itu. Jadi saya akan membacakan hasil total
total kalori ibu selama yang ibu konsumsi kemarin ya Bu. Jadi total ibu itu kurang lebih 1536 kilokalori. Sedangkan seharusnya seperti ibu ini pasien kanker itu biasanya itu mengkonsumsi seharinya 1840 kilokalori. Oh begitu ya Mbak. Bu, di sini izinkan saya untuk menyimpulkan masalah gizi yang ibu alami. Nah, masalah gizi yang ibu alami sekarang itu yang pertama adalah kanker lambung dan yang kedua itu malnutrisi. Nah, untuk kanker lambungnya sendiri itu sesuai yang sudah divonis dokter bahwa ibu menderita kanker lambung stadium 2. Nah, untuk malnutrisinya itu sendiri disebabkan karena ibu mengalami mual muntah karena efek dari kemoterapi sendiri, dan yang menyebabkan ibu mengalami penurunan berat badan. Nah, itu yang menyebabkan ibu mengalami malnutrisi. Dan itu dilihat dari jumlah kalori ibu yang ibu konsumsi seharian kemarin menunjukkan bahwa itu berada di bawah total kalori yang seharusnya dikonsumsi penderita kanker. Oh seperti itu ya Mbak. Lalu solusi yang tepat bagaimana ya Mbak untuk pola makannya? Untuk solusi kita cari bersama ya Bu. Nah, untuk yang pertama kita bahas pola makan yang baik bagi penderita kanker lambung. Nah, sepengetahuan ibu sendiri, bagaimana makanan yang baik yang dimakan oleh penderita kanker lambung? Kalau kata dokter, saya dianjurkan makan sayur dan buah. Dan saya tidak boleh makan makanan yang mengandung asin dan makanan yang diawetkan. Gitu Mbak. Lalu, apakah ibu tahu alasan ibu nggak boleh makan kayak makanan yang asin, terus makanan yang diawetkan, terus ibu harus mengkonsumsi makanan kayak sayur dan buah? Wah, saya kurang tahu Mbak. Oh baik, kalau seperti itu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit ya Bu. Apa yang ibu katakan itu sudah benar. Jadi saya sarankan ibu tuh mengkonsumsi makanan seperti sayuran dan buah-buahan, terutama sayur dan buah yang mengandung beta karoten. Nah, biasanya itu sayur dan buah itu berwarna kuning sampai oranye seperti wortel, pepaya, dan lain-lain. Karena di dalam buah dan sayur itu terdapat zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, secara tidak langsung akan membunuh pertumbuhan kanker. Berarti sel-sel kankernya tidak akan menyebar kemana-mana dan tidak ganas ya Mbak? Betul sekali Bu. Jadi untuk sayuran yang lain itu seperti sayuran yang kayak brokoli, terus kembang kol, kangkung. Nah, itu dalam sayuran itu terdapat zat anti kanker yang dapat menghambat atau menghancurkan zat karsinogenik. Nah, zat karsinogenik ini adalah zat yang dapat memicu kanker dalam tubuh. Oh, berarti sama ya Mbak kayak sayuran yang berwarna orange gitu. Iya Bu, kalau makanan yang harus dihindari itu makanan yang asin atau makanan yang diasap atau diawetkan. Nah, contohnya itu seperti ikan asin, terus daging asap, karena di dalam makanan tersebut mengandung zat karsinogenik yang dapat memicu kanker tadi. Nah, itu disebabkan karena proses pembuatannya tadi. Lalu untuk buah, menurut ibu apakah buah yang baik untuk dikonsumsi? Pengetahuan saya, buah yang baik untuk dikonsumsi buah yang mengandung vitamin C. Jadi benar Bu, buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi itu mengandung zat yang dapat menghambat pertumbuhan karsinogenik. Jadi rata-rata itu fungsinya sama. Baik Mbak, nanti sedikit demi sedikit saya akan mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Iya Bu, jadi untuk pola makan ibu sudah baik, sudah mengurangi gorengan, sudah mau mengkonsumsi buah dan sayur. Tapi untuk makanan yang asin itu masih dikonsumsi ya Bu. Tapi ini tidak apa-apa. Nanti berjalannya waktu bisa dikurangi ya Bu. Iya baik Mbak. Untuk referensi, ini ada namanya piring makanku. Jadi di sini ada 3 sampai 4 porsi makanan pokok. Terus di sini juga ada lauk pauk 2 sampai 3 porsi, buah-buahan 2 sampai 3 porsi, terus sayuran 3 sampai 4 porsi. Nah, untuk makanan pokok ini bisa ibu ganti dengan bubur seperti yang ibu konsumsi biasanya, biar lambungnya ibu bisa menerimanya. Nah, untuk lauk pauk juga sama seperti yang ibu konsumsi sebelumnya, menghindari lauk pauk yang digoreng. Nah, untuk buah-buahan ibu juga bisa mengkonsumsi seperti yang ibu
biasanya, seperti biasanya ibu mengkonsumsi buah-buahan dengan cara dijus. Nah, untuk sayuran, ibu juga bisa makan yang seperti biasanya, yang biasanya ibu buat dengan sup ya Bu. Nah, jadi tetap seperti biasanya. Ini porsi makanan seimbang ya Mbak. Lauk pauk, buah-buahan itu porsinya sama, makanan pokok sama sayuran itu porsinya sama. Iya benar sekali Bu, tapi tetap diperhatikan juga ya Bu aktivitas fisiknya. Terus perbanyak juga minum air putih. Berat-berat ya Mbak. Tidak apa-apa Bu, itu semua untuk kebaikan dan kesehatan ibu sendiri. Nah, jika dilihat dari makanan yang ibu konsumsi kemarin itu sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Iya Mbak, insya Allah. Iya Bu, sekarang kita lanjut masalah malnutrisi ya. Menurut ibu sendiri, makanan yang baik untuk malnutrisi agar berat badan ibu tidak turun lagi tuh ya seperti apa ya? Menurut saya harus tetap makan walaupun saya merasa mual dan lelah demi menjaga berat badan saya tidak turun. Iya Bu, benar. Saya sarankan ibu tetap mengkonsumsi makanan yang saya anjurkan dengan cara makan porsi sedikit tapi sering untuk menghindari muntah dan ibu ini agar tidak akan energi untuk menjalani kemoterapi dan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tetapi perhatikan juga makanan yang dikonsumsi ya Bu. Makan dengan porsi sedikit tapi sering itu berarti makannya sedikit tapi sering ya. Iya betul Bu. Lalu untuk masalah mual itu merupakan salah satu efek dari kemoterapi. Namun efek ini itu biasanya muncul pada awal kemoterapi. Kalau sudah mencapai tahap akhir kemoterapi, ini mual muntahnya bisa berkurang. Nah, untuk mengurangi mual muntah sendiri, ibu bisa mengkonsumsi jahe dengan cara dibuat wedang jahe. Oh baik, saya udah ngerti Mbak. Jadi kalau ibu sudah mengerti, apakah ibu bisa menyimpulkan tadi yang kita bahas tadi? Jadi untuk masalah kanker lambung, saya mengonsumsi sayur yang seperti kol, brokoli, dan buah yang berwarna oranye seperti wortel. Lalu Dan harus menghindari makanan yang kadar garamnya tinggi. Bu, untuk aktivitas fisiknya, Perbanyak minum air putih dan olahraga. baik. Kalau untuk masalah malnutrisinya, Untuk masalah malnutrisi, saya bisa atasi dengan makan sedikit tapi sering untuk menghindari mual dan muntah. berarti ibu sudah paham ya? Insya Allah saya paham. Jika ibu sudah paham, mungkin konselingnya kita akhiri sampai di sini ya Bu. Semangat terus untuk melakukan perubahannya. Itu semua juga demi kesehatan dan kemudahan ibu sendiri. Jika ada hal yang ingin ditanyakan dalam pelaksanaannya, ibu bisa langsung menghubungi saya. Iya Mbak, baik. Oh iya, untuk minggu depan kita cek lagi ya Bu, ibu kesini lagi, kita cek perkembangan dan sejauh mana perubahan yang ibu lakukan. Baik Mbak. Mungkin ibu ada hal yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin udah cukup itu Mbak. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri konseling hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak. Ya, sama-sama. Ya, saya permisi dulu ya Mbak. Ya, mari saya antar. Ya Mbak.